qabul adzan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babul tsaminu, bermula ini bab yang ke-8 fi fadilatil adzan, menjelaskan tentang keistimewaannya adzan. Keistimewaan adzan. Qala telah bersabda sapa an-nabi sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man, siapa orang adzana yang telah melakukan adzan lissolati, untuk melakukan untuk sholat, adzan untuk sholat, sab'a sinina, selama 7 tahun. Man adzana, adzana di sini fi'ilnya madi, berarti sudah dia istiqomah adzan selama 7 tahun di masjid atau di musola. Jadi maksudnya sebagai para muadzin yang istiqomah. Man, siapa orang adzana yang telah melakukan, telah bukan sedang, telah melakukan adzan, membiasakan lisolati untuk sholat sab'a sinina, selama 7 tahun, muhtasiban, dan adzannya karena Allah, bukan karena gaji. Ada adzan juga digaji. Kalau adzan 5 waktu mah ada duitnya. Adzan Jumat ada, tapi di masjid-masjid besar juga adzan juga ada ongkosnya. Adzan Jumat lumayan baca, murahnya ada 50.000. Nggak salah itu mah, karena kan kalau di masjid-masjid kota kan punya anggaran itu maksudnya, dan anggarannya ada aja, beda dengan di kampung. Dan kalau duit itu ditumpuk terus di masjid, ya kapan menyampainya? Makanya para pengurus masjid memberikan anggaran, termasuk kan di kota-kota besar marbot juga ada gajinya seperti itu, imam, pengajian. Kalau di kampung-kampung pengajian masjid itu, lima cerita kakek saya di kampung biasa kan ngisi pengajian tafsir Jalalain sama tiga biana. Saya dulu waktu SD suka ngikutin, ada tiga kampungan lah, 4 kampung itu dalam seminggu pulang itu bukan dapat amplop, pulang ngaji itu balik ada pisang setangga apa ya, ada beras gitu. Itu aja udah, kadang masakan nggak pakai uang di kampung. Enggak, kalau di kota-kota besar makan mereka kadang sama sekali nggak bawa apa-apa gitu. Beres ngaji itu, ngaji di satu masjid itu nggak ada motor. Di kampung saya jalan kaki berangkat, pulang malam gelap gitu. Pulang malam gelap, kalau hujan apa baru ada jamaah yang ngantri itu di kampung. Makanya malu kalau kita siaran agama di Jakarta, terang jalan udah terang, cuma gara-gara nggak dikasih amplop beresan siaran ngajinya. Malu. Saya ini ikutin sendiri, nyaksiin kakek almarhum, kakek sendiri itu hujannya tetap berangkat gitu. Jadi bukan ngikutin di keluarga sendiri, udah ada contoh itu, hujan berangkat, jalan gelap. Kalau ketemu santri di tengah jalan baru bikinin apa cempor, kasihin jalan. Kalau enggak terus jalan bolak-balik. Dan kampung saya dulu nggak ada aspal, yaitu kualitas keikhlasan. Makanya kita bagi-bagi para guru-guru yang siarnya di kota-kota besar, malu kalau kesini ngeluh. Malunya apa? Malu sama guru-guru di kampung. Kita mah enak di kota, walaupun nggak jadi orang kaya enak, apa ngajinya juga enak, saya terang. Di kampung baru pakai mic harus suara kencang teriak.
Dulu kita cuma ngomong sebentar, dibantu dengan mic, jadi nggak harus serang, ya enak. Ya, tapi kan makin akhir zaman kan bukan santri dong yang manja, kan? Ada juga pengajar yang manja, kan? Seperti itu. Tadi bicara istiqomah, yang adanya juga sana boro-boro enak soalnya, cuma toa yang dipencet, toa dosa belum ada. Jadi keistiqomahan muhtasiban karena Allah. Karena Allah itu konsepnya itu, kalau kita adzan karena Allah, tatkala kita adzan di masjid, tapi pengurus tetap memperhatikan kita. Kita sadar bahwa pengurus itu nanti tiap bulan ada nasibnya. Jangan sampai gini. Jangan salahkan pengurus ngasih upah ke tukang jalan. Bagi orang yang ada, bahasanya gini, ya Allah, meskipun saya tahu itu pengurus setiap bulan yang ngasih, dia ngasih karena melihat saya istiqomah ada, maaf ya Allah, isi amplop itu tidak merubah niat saya kepada Allah. Harus ada bahasa ini di hati kita. Mulai kita ibadah, mau dipuji nggak dipuji, di hati itu langsung ngomong begini, ya Allah, ibadah saya tujuannya Engkau, bukan pujian itu, bukan pemberian itu, bukan sanjungan itu, bukan Engkau. Meskipun semua sekampung memuji saya, tetap ya Allah, niat saya tidak akan goyah sedikit itu dan tidak akan berubah. Engkau yang kutuju. Harus ada ucapan itu dalam kolom. Karena kalau nggak ada berani ucapan itu, nggak dicek lagi. Gitu. Seperti itu. Ini bab yang ada. Mulia tuh orang ada 7 tahun istiqomah dan di masjid muhtasiban lillahi ta'ala. Hadiahnya apa? Kataba nih bil madi nih kata Rasul. Kataba itu bil madi itu berarti kan kalimat yang sudah apa? Pekerjaan yang sudah dilakukan, perkara yang sudah dilakukan. Kataba artinya telah dicatat, telah mencatat sapa Allahu Gusti Allah lahu kepada orang yang istiqomah adzan di masjid selama 7 tahun. Baro'atun, apa catatannya? Dibebaskan minan nari, dari ancaman neraka. Itu baru adanya doang. Makanya kalau ngomong singkat, jangan maksain kalau nggak bisa ceramah. Jangan maksain pengen dipanggil ustaz kalau ngaji belum benar mah gitu. Cuma modal jadi orator partai yang bisa ngomong soal nyampein ayat. Mending kalau nyampein ayatnya akur dengan apa yang Rasul inginkan. Karena kita nyampein ayat tapi yang kita sampaikan tidak akur dengan maksud Rasulullah, tidak akur dengan maksud Allah. Karena maksain tadi ku adanya aja, makanya jangan nyepelin mereka. Ada 7 tahun kita, misalnya suami kita suka adan, jangan gengsi. Suami saya tukang adan bukan kiai kan. Syukuri alhamdulillah. Baro'atun minan nar, bebas, dibebaskan, telah dibebaskan. Allah catat termasuk orang yang telah dibebaskan daripada ancaman api neraka. Inti selama 7 tahun itu apakah kan kembalikan? Kalau sekarang kan masjid itu gantian, kan mereka tuh nggak satu. Kalau dulu kan itu bisa gantian. Selama 7 tahun ada setiap harinya. Syukur-syukur full 5 waktu. Terus setiap harinya ada itu selama 7 tahun istiqomah. Kalau sekarang kan konteksnya kan kadang suka gantian, tapi ada juga yang satu masjid dia khusus ada doang, suka baru. Nanti tiap hari itu ada di masjid. Yang dimaksud dengan muhtasiban di sini tuh min ghairi ujratin, yang hebat mah apa? Meskipun itu DKM ngasih anggaran, dia tolak. Min ghairi ujratin, tanpa ada ujrah itu buruhan. Ujrah. Gimana kalau misalnya, tapi kan ada di pemerintahan sekarang udah mulai ngelirik, ada boti. Saat di situ diuji keikhlasan. Tapi jangan sampai ketika boti itu berhenti, ada beresan. Ketika jadi botinya berhenti, ada beresan. Ada lagi. Jadi syiar ini bicarakan ke masjid. Syiar di masjid itu ya nggak gampang ikhlas syiar di masjid itu. Ya
apalagi kalau udah bukan jadi pengurus. Semangat kalau waktu jadi pengurus, kalau udah jadi enggak jadi pengurus seperti masa bodoh. Ini masih dipertanyakan keikhlasan. Kenapa datang ke masjid mah bukan patokan dia pengurus atau enggak. Istiqomah di masjid mah mau jadi imamnya, mau tukang nyapunya, mau ngepelnya, mau adzannya, apalagi mau masang karpetnya, itu bukan patokan. Pengurus bukan pengurusnya, semuanya hak umat Islam. Karena masjid itu adalah rumah besarnya umat Islam. Semuanya berhak istiqomah di situ. Berhak ya. Kita mau istiqomah di mana? So, kembali ke kemampuan kita. Asalnya cuma bisa sholat duha pagi, udah. Kenapa? Karena berangkat kerja lewat dia, lewat situ sholat duha silakan. Walaupun di satu sisi sholat sunat itu lebih afdal di rumah daripada di masjid. Silakan. Asalnya mau apa? Mau istiqomahnya kan biasa kalau pagi-pagi suka ada sampah depan masjid, sambil lewat ke pasar ambil buang di tong sampah. Istiqomah buang sampahnya, istiqomah apa yang sholat kembali. Kita punya hak. Jadi, hak istiqomah beribadah di masjid itu hak umat Islam. Tidak diklaim untuk pengurus. Ya. Dan kalau di masjid mah kita mau orang manapun semua berhak masuk ke masjid. Nggak ada istilah gini. Suku ini masuk ke masjid ini, suku ini gak boleh masuk, nggak ada. Dalam Islam nggak ada begitu. Semua walaupun kita orang jauh, nggak ada saudara di kampung itu, semua kita punya hak ibadah di situ, kita punya hak masuk ke situ. Dan kalau ada pengurus yang seperti itu pengurus tersebut yang bermasalah. Nggak ada sekatan. Mana? Kenapa? Nah, pengurusnya itu yang ada suka itu bagian sempalan dari Islam. Nah, aliran itu, nah itu. Tapi yang begitu orang-orang sekarang gini, bahasanya najis. Itu orang-orang seperti itu emang suka ada ngepel. Dan itu kalau dihadapkan dengan para ulama, jadi sekarang tuh gini, banyak umat Islam bicara hukum, ngomong bid'ah, ngomong ini, ngomong itu, kafir, ngomong kafir tapi belajar tauhidnya belum dalam. Ngomong bid'ah belajar ilmu tauhid nggak kelar. Ngomong bid'ah belajar fikihnya nggak pakai usul fikih. Beraninya di mana? Di media. Tapi ketika ngobrol bareng dengan para ulama yang asli gitu, dia benar bisa ngomong apa. Jadi berani di belakang. Kalau memang dia punya argumen agama yang kuat dengan ilmunya, nggak usah ngomong di belakang, nggak usah ngomong di media. Walau pesantren banyak pesantren itu. Jadi kalau yang begitu itu nggak masalah. Karena dari Sabang sampai Merauke rata-rata masjid itu dibangunnya sama orang Nahdiyin, orang Nahdlatul Ulama. Orang Nahdiyin, bahkan gereja aja dibangunnya umat-umat Islam banyak yang kerja di situ. Seperti itu. Mungkin bisa beri contohnya. Jadi untuk ke masjid maka ada batasan. Yang bermasalah itu pengurus. Kenapa? Karena pengurusnya ini kan tadi belajar Islamnya enggak. Mulai gini ya pendapat, oh jadi DKM harus kiai, kata siapa? Pemimpin masjid itu harus kiai, enggak. Orang yang memimpin masjid kalau ahli ilmu mah mimpin berjamaahnya. Itu mimpin kegiatan ubudiyah agamanya. Kalau pengurus DKM itu Dewan Keamanan Takmir Masjid, tugas dia apa? Tugas dia adalah memberikan fasilitas kenyamanan bagi orang-orang yang sholat di masjid. Dari mulai air wudhunya, tempat sholatnya, arah kiblatnya, itu diurudikan dengan para guru ulama. Yang penting amanah. Masalah dia bisa ngaji nggak bisa ngaji, minimal dia punya iman. Ya. Untuk jadi DKM, kalau pengurus masjid itu harus kiai semua, kapan kiai ngajar santrinya? Kan masjid itu nggak bisa jadi pondok pesantren, dan pondok pesantren bisa bangun masjid, gitu. Makanya untuk pengurus masjid tadi yang motor masjid ini, salah sasarannya terus impel najis. Kalau benar najis kita buka bab najis. Bab najis ada berapa? Najis amughalado,
mutawasit, ada mukhaffafah, ada mutawasit. Manusia maksudnya ke najis apa? Terus najisnya mana kan harus jelas. Jasad manusia kalau mati hukumnya kan najis. Yang najis apa kotorannya? Kalau dia ngomong najis, bab fikih dulu mana? Bahwa tempat duduk manusia najis. Oh najis kufur, najis apa? Karena imannya beda. Berarti kalau bicara beda begini, kotoran, najis hakikat. Kalau bicara najis hakikat, dia yang apa namanya? Yang mengepel tempat duduk kita berhadapan karena najis apa? Tidak sepaham. Sepaham apa kan sama syahadatnya asyhadu alla ilaha illallah. Dia bilang najis hakikat. Najis hakikat. So, di antara najis hakikat itu apa? Kotoran yang ada dalam diri kita. Berarti ada sifat nifak. Nifak itu yukiru bilisanihi wa la yataqida biqalbi. Mulutnya ngomong yakin ke Allah, tapi kalbunya kagak yakin. Mana ciri nifak? Orang munafik itu punya sifat nifak. Mana ciri nifak itu? Apabila dia berkata bohong. Sifat Rasulullah yang 4. Sidik tablik amanah fatwana. Sebagai umat Rasul itu, kita sebagai umat Rasul harus punya sifat. Sifat Rasul apa? Sidik. Sekarang sidik misalnya. Sidik itu artinya jujur. Jujur itu dipraktekkan dalam kolbu. So, benar. Tauhid dia udah benar belum? Iman ke Allah tapi mintanya masih ngarep-ngarep ke makhluk. Benar belum? Kan Allah Samad, sanadnya ke Allah. Seperti itu. Ini jauh gitu. Kalau ada bahasa orang-orang LDI dan itu kan ngumpet dakwahnya gitu. Sekarang Islam udah, makanya kita kalau ngaji perhatikan. Kalau ada pengajian masih ngumpet-ngumpet itu tanda tanya. Ngaji yang aman, ngaji yang sudah vulgar. Karena pondok pesantren para ulama dari Sabang sampai Merauke yang memang ilmunya berkualitas itu para ulama terang-terangan buka pondoknya. Nah kenapa? Ada majlis ngumpet-ngumpet gitu. Tahu nggak? Terang-terangan. Jadi kita harus jeli. Ngomong salah berarti ngomong salah dia pasti punya arah. Cukup bahasanya apa? Berarti itu masjid pengurusnya bermasalah. Dalam apa? Dalam akidahnya. Itu. Siapa yang berhak menilai itu? Para ulama, bukan kita. Biarkan aja. Toh gurunya yang tanggung jawab. Jadi kalau kapasitas kita baru boleh mengerti. Cukup doakan. Intinya dalam Islam. Mana contohnya? Mekah, Madinah, Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Siapapun suku, warna kulit, beda bahasa, akan dilarang di situ. Hanya orang-orang yang tidak beriman kepada Allah yang dilarang masuk ke situ. Itu simbol negara kita. Ada Istiqlal. Semuanya boleh masuk umat Islam dari semua kalangan. Ini masih kelas musola belagu gitu. Seperti itu nggak nalar akhlaknya. Gitu. Jadi ada yang bermasalah. Dan kita musola sholat aja pede emang gitu. Gak usah pakai itu. Baik lagi, adzan ya. 7 tahun bersyukur tuh orang-orang yang istiqomah adzan di masjid selama 7 tahun. Kataballahu lahu bara'atun minan nar. Apa? Allah akan mencatat dia orang tersebut termasuk golongan orang-orang yang dibebaskan dari api neraka. Bagaimana orang yang adzan di masjid dengan orang yang mengajarkan dengan para guru atau seorang kiai yang mengajarkan ilmu tafsir atau ilmu apalah di masjid. Cuman bedanya di sini. Kalau yang adzan dia tadi muhtasiban, ujratin dia istiqomah adzan di masjidnya karena bukan buruhan. Kalau kiai mah istiqomah di masjid karena ada amplopnya. Bagusan mana dia katakan? Bagusan yang tukang ada, meskipun dia nyampaikan lah bukan karena Allah mah ibadah segede apapun gak bakal diterima. Yang disebut ibadah itu jika amal baik itu sesuai dengan koridor hukum syariat dan ditujukannya kepada Allah. Sebut ibadah itu amal baik yang kita lakukan harus sesuai dengan aturan syariat. Setelah sesuai dengan aturan syariat ditujukannya kepada Allah, bukan ke makhluk. Sesuai aturan syariat, tapi tidak ditujukan kepada Allah, nggak sebut ibadah. Gitu. Karena amal baik seperti itu nggak dikasih pahala oleh Allah. Fakamangkana apa? Likul limri mana segala perkara itu akan diberi pahala tergantung ya infaqan fakirun.
Jadi kalau untuk istiqomah di masjid mah jangan minder mungkin mau apapun sok kita dikasih kemampuan apa atau sedekahnya misalnya di masjid itu suka ada bantuan apa atau kita nitip saya mau ikutan bayar listrik nggak semuanya sih cuma nitip mau 20.000 aja misalnya tapi rutin istiqomah itu kan istiqomah seperti itu bahkan nanti di depan ada lagi waqala sallallahu alaihi wasallam hadis pertama ada bahkan di Tamil Bokil di mana orang-orang yang orang-orang yang istiqomah adan itu nanti di alam surganya di dalam surga itu lehernya panjang berisikan perhiasan-perhiasan napasnya panjang jadi lehernya panjang itu seperti apa beda lebih indah bukan seperti jerapah lah itulah gambarannya tapi nggak kebayang sama kita dan panjang lehernya itu kalau kita mau berapa 3 biji kalau udah nggak pantas satu cukup cuma diisi dengan berlian-berlian surga yakut merah seperti itu perhiasannya di dunia mah biasa-biasa seperti itu dan jangan heran gara-gara orang yang ada 10 sab hadir gara-gara apa tuh yang ada di bagian pahalanya makanya jangan sikut-sikut atau gimana nah makanya kita punya anak fokus pertama lancarin adan mau lagi adan itu mau laki-laki mau perempuan harus hafal kan cewek nggak cewek nggak disuruh adan di masjid tapi nanti kalau melahirkan suami ada atau nggak ada atau lagi bekerja sini siapa yang ngadain anak kita itu berarti perempuannya harus bisa adan tapi kalau perempuan kalau mau sholat yang disunahkan bukan adan tapi sholat pelan kenapa perempuan nggak boleh adan karena suara perempuan itu adalah aurat itu aturan fikih mazhab kita Imam Syafi'i suara perempuan aurat makanya perempuan nggak boleh ada nggak bagaimana kalau perempuan nyanyi nah ini masih subhat gitu. Bahkan ada bilang udah nyebut makruh ada bilang haram kalau perempuan nyari nafkah dari suara kalau ngomong ke pikir gitu seperti itu lihat ulama-ulama besar gitu seperti itu karena suara perempuan itu beda itu dengan suara laki-laki kalau suara perempuan itu lebih tarikannya ke syahwat seperti itu meskipun orang yang nyanyinya nggak kelihatan mukanya kelihatan itu baru suaranya saking Allah memuliakan perempuan seperti itu melindungi hak perempuan suara pun bukan mengekang beda khusus muhrim jadi perempuan seperti itu tapi sebagian ada yang boleh tapi tetap aja kalau mengatakan bahwa bagi umat Islam ya yang namanya bahwa suara perempuan itu ngomong apa disebut bukan makruh kan yang ngomong yang bukan aurat itu lebih sepakat aurat ya para ulama-ulama asli ya mana ada surat istrinya di apa namanya di ambur-ambur keluar udah cukup kalaupun di pondok kiainya ngaji di santri istrinya ngaji di santri tapi khusus di pondok nggak keluar mana udah tertutup itu istri para kiai nggak berhijab walaupun mukanya nggak berhijab tapi setelah 24 jam nggak pernah keluar dari tempat muhrim itu jangankan dengan warga di situ dengan santri putra aja nggak ketemu khusus dengan santri putri aja itu pun ngajinya santri putri doang putra enggak seperti itu masih belum dikatakan halal murni kalau kita bahkan sebagian ada mengatakan haram aurat dia dosa namanya ini karena kan jarang dibahas begini jadi lagi waqala sallallahu alaihi wasallam man adana siapa orang yang telah melakukan adan mengistiqomahan adan itu yang tadi 7 tahun istiqomahnya sekarang man adana siapa orang yang telah melakukan adan mengistiqomahkan adan singkai asyarata sanatan selama 12 tahun istiqomahnya 12 tahun wajibat maka wajib laku bagi itu orang al jannah al jannah itu surga wajib itu sunnah lagi
wajib masuk ke surga 12 tahun sesuai dengan jumlah kalimat la ilaha illallah. Jadi perempuan mah dianjurkan sunat sholat komat doang ya, walaupun ada nanti bahkan di saat melahirkan juga yang dianjurkan kan bapaknya, tapi jika bapaknya nggak bisa di sini perempuan harus bisa. Walaupun jadi perempuan ini paham kalimat-kalimat adzan itu bukan untuk adzan di masjid gitu, untuk mengajarkan, untuk edukasi. Punya anak laki ajarin adzan, tapi yang benernya yang mulai lagi di majlis gitu. Di saat melahirkan terus sikap. Kenapa? Kan kita kalau tahlil nih di kita di Jakarta, pada mana nih rata-rata suka dengar gini. Kalau para guru, para kiai, para alimin ngadain tawasulan, tahlilan, atau apa, ngucapin kalimat dzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, beres la ilaha illallah suka dikunjungin kalimat apa? Alaiha nahya wa alaiha namut wa biha nub'atsu insyaallah ta'ala minal amin. Artinya tahu nggak? Itu tuh prinsip harapan juga termasuk doa. Alaiha dengan wasilah kalimat la ilaha illallah nahya kami hidup. Di kita hidup ini umat Islam hidupnya atas nama la ilaha illallah wa alaiha namut, dan atas nama kalimat la ilaha illallah kami mati. Wa biha, dan dengan asbab la ilaha illallah nub'atsu kami dibangkitkan. Nanti di masa dibangkitkan. Insya Allah dengan atas kehendak Allah minal amin. Kita berharap semoga kita semua termasuk orang-orang yang aman, yang beriman kepada Allah dan mendapatkan keamanan dunia akhirat. Itu tuh prinsip. Dzikir la ilaha illallah ujungnya alaiha nahya wa alaiha namut, tapi kelakuan hidup bentrok dengan apa? Inti daripada la ilaha illallah. Meninggal jauh dari kalimat la ilaha illallah. Padahal setiap hari suka dibaca, suka ngedengar kan ada alaiha nahya wa alaiha namut. Ya itu juga sama. Suka dibaca. Itu prinsip. Sekarang kita alaiha nahya dengan atas nama kalimat la ilaha illallah kita hidup. Hidup kita 24 jam sesuai dengan konteks la ilaha illallah belum. Dan ibadah 12 macam ibadah la ilaha illallah kan 12 huruf la ilaha illallah itu mengisyaratkan 12 kewajiban. 12 kewajiban dibagi dua, ada dohir, ada batin. Yang dohir dimulai dari toharoh, sholat, zakat, puasa, haji, jihad. Ibadah dohir itu pakai badan itu mah. Ibadah batinnya 6, dari mulai tawakal, tauhid, ridho, sabar, syukur, dan taubat. Orang yang nahya, yang hidupnya berpatokan kepada konsep la ilaha illallah, gak bakalan jauh dari 12 ibadah itu. Kalau kita masih menjauh dari 12 ibadah itu, berarti belum alaiha nahya. Hidupnya belum untuk la ilaha illallah, bukan bersandar kepada la ilaha illallah, masih banyak ngedicer kesalahan. Terus wa alaiha namut, dan dengan wasilah la ilaha illallah dan atas nama la ilaha illallah kami meninggal. Bagaimana kita bisa meninggal mengucapkan kalimat la ilaha illallah kalau selama hidup lisan sehat gak pernah mengucapkan itu? Gitu. Seperti bila diajak bikin la ilaha illallah maka kabur. Kenapa minta apaan? Biar kuat iman. Sekali lagi nih, apa sih manfaatnya bikin la ilaha illallah itu? Biar kuat iman. La ilaha illallah ada kan? Asyhadu an la ilaha illallah. La ilaha illallah itu dibagi dua dulu. La ilaha langnya la nafi. La nafi itu tugasnya adalah menolak. Nolak itu berarti membersihkan. La bersihkan, tolak. Nolak apa? Nolak gangguan dari luar ke dalam kolbu kita, dari dalam mengobrak-abrik kolbu keyakinan kita. Tolak semuanya. Mana gangguan dari luar ke dalam? Omongan teman siapapun. Mana gangguan dari dalam ke dalam kolbu ini? Ini pikiran kita ibarat kabut awan hitam yang menutupi terangnya matahari. Ini pikiran kita yang membuat kita stres. La tolak itu ilaha. Ilah itu apa? Ilah itu definisinya
perkara yang diagung-agungkan, yang didambakan selain daripada Allah. Selama ini di kalbu kita lebih banyak mengagungkan Allah apa mengagungkan makhluk. Nah kalau kalbu kita masih mengagungkan makhluknya, apapun itu bentuknya, mau harta, mau ilmu, mau apa, mau jabatan apalagi, itu selain daripada Allah. Tugas kalbu mengagungkan Allah. Tatkala kalbu belum terbiasa, masih disibukkan mengagungkan selain Allah, berarti di kalbu kita masih banyak ilah. Nah di saat kita mengucapkan la ilaha, buang itu, karena itu nggak pantas. So, kita masukkan sesuatu selain Allah dalam kalbu, nggak ada jaminan ketenangan, cuma pura-pura doang, pura-pura tenang. Seperti itu. Karena tenang itu butuh pasrah. Kita tenang ada pasrahnya? Enggak. Ketenangan yang hakiki itu ketenangan yang menghasilkan kepasrahan, dikunci dengan qada dan qadar. Tatkala masih ada ilah selain daripada Allah dalam kalbu kita, mulut ngucapin la ilah itu dah, makanya jangan heran masih kemana gitu ininya. Nah kita harus tahu, jadi ilah itu tugas, la ilaha, enggak ada lagi yang diagungkan selama ini. Nggak ada lagi mulai detik ini, nggak ada lagi yang diagung-agungkan, didamba-dambakan selain daripada Allah di dalam kalbu ini. Dohir maupun batin, buang, pembersih, ngebuang, menolak, itu sama dengan konsepnya istighfar. Istighfar kan membersihkan kotoran. Itu bersihkan itu, setelah dibersihkan ada yang ditanam. Apa yang ditanam itu? Illallah. Ilah istisna. Bukan berarti nggak ada lagi yang diagungkan. Dari semua yang diagungkan disingkirkan selain Allah, yang pantas diagungkan ilah kecuali Allahu Gusti Allah. Isbat la ilaha illallah itu dua kalimat. La ilaha disebut kalimat nafi, illallahu disebut kalimat isbat. Kalimat nafi, buang yang nggak pantas, tanamkan yang pantas. Apa? Buang, keluarkan semua yang nggak pantas diagungkan dalam kalbu selain Allah. Yang pantas silahkan masukkan ke dalam kalbu. Itu disebut konsep la ilaha illallah. Tatkala la ilaha illallah kita dawamkan, itu akarnya harus nembus ke 7 lapisan rasa yang ada dalam diri kita. Mana akar pertama la ilaha illallah harus tembus ke dalam sodar, masuk ke dalam kalbu. Sodar, kalbu, fuad, lub, apa? Sodar, kalbu, fuad, sagof, lub, sir, baru ada. Kalimat la ilaha illallah itu harus tembus ke 7 lapisan rasa di dalam kalbu. Bagaimana biar tembus? Ya tadi, jadidu imanakum, perbarui iman kalian, kata Rasul, bikasrati qaula la ilaha illallah, dengan memperbanyak la ilaha illallah. Orang yang semakin sering mengucapkan kalimat la ilaha illallah, akar keimanannya, akar dari la ilaha illallah semakin menembus. Dengan apa zikirnya? Dengan bihuduril qalb. Huduril qalbi, dengan sempurna. Hudur qalbi itu apa? Hadir hati itu dikirnya dengan penuh kesadaran. Kesadaran yang murni bahwa keagungan sesungguhnya itu milik Allah, bukan milik kita. Sedikit pun kita nggak punya keagungan sedikit pun. Kalaupun ada keagungan dalam diri kita, itu pun atas izin Allah. Dan keagungan itu milik Allah, diberikan, diamanahkan ke kita. Setelah kita dikasih keagungan Allah oleh Allah, kita nanti akan dipertanggungjawabkan mengenai keagungan yang diberikan ke kita di akhirat. Keagungan yang Allah berikan kepada kita itu dijadikan alat syukur apa alat takabur? Itu amanah doang, seperti itu. Konsep la ilaha disebut wa alaiha namut. Bagaimana kita bisa mengucapkan kalimat itu bisa meninggal kalau lisan kita jarang mengucapkan itu. Memang la ilaha illallah seperti tidak minta rezeki, karena tujuannya bukan itu. La ilaha illallah bukan tujuannya minta rezeki, bukan tujuannya minta surga dan lain sebagainya, tapi tujuannya adalah ingin mendekati. Tujuan. Kalau udah dekat, saya masih ragu supaya iman kuat. Jangan. Kita minta rezeki rajin, boleh minta, tapi jangan lupakan setelah rezeki banyak, iman memblecok. Seperti apa kita ngelola rezeki? Itu rezeki akan menjadi, harta itu akan menarik kita ke neraka. Kenapa? Karena kita lupa dengan keagungan, lupa bahwa ini adalah amanah
yang akan dipertanggungjawabkan. Jadi la ilaha illallah minta kuat iman, tembuskan. Orang-orang yang sudah mencapai, yang sudah rutin, beda. Kepekaan kolbunya lebih luas. 12 tahun. Jadi biasalah tadi wajibat lahul jannah. Baik lagi ke adan. Jadi di adan ada kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah itu kalau kita kalimat itu kalimat inti. La ilaha illallah itu pertama disebut di kalimat tauhid, kalimat ikhlas, apalagi kalimatun najah, miftahul jannah. Miftahul jannah. Kita pengen masuk ke surga, amalan surganya sholat, zakat, syahadat, sholat, zakat, haji, puasa. Tapi kalau ibadah itu nggak ada rasa la ilaha illallahnya, kebuka surganya. Kalau kita la ilahnya kagak diistiqomahkan dalam kalbu kita, dohir batin, kagak dijadikan sebuah prinsip dalam hidup. Seperti kita punya kursi, punya TV, punya alat, dibawa ke satu rumah, tapi rumah itu nggak ada kunci. Dikunci kita nggak bisa masuk ke alat-alat itu. Sayang nggak? Itu seperti itu. Makanya jangan lupakan. 165 itu dari mana? Dari nilai kalimat huruf la ilaha illallah 12 huruf. Kalau dijumlahkan nilai huruf per hurufnya lam, alif, alif, lam, ha, alif, lam, alif, alif, lam, lam, ha, itu total nilai huruf itu ada 165. Pejabat 7 tahun istiqomah adan dibebaskan dari api neraka, 12 tahun istiqomah adan wajib masuk surga. 12 tahun ini isyarat daripada jumlah huruf la ilaha illallah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man adzana, siapa orang yang telah melakukan adzan khamsa sholawatin selama 5 waktu, dia istiqomah adzan 5 waktu itu, imanan wahtisaban, istiqomah adzan selama 5 waktu ini dia istiqomahkan karena keimanannya yang sudah mantap, wahtisaban karena Allah, imanan wahtisaban dengan penuh keyakinan mengharap ridho dan rahmat dari Allah, bukan dengan penuh keyakinan mengharap pemberian DKM, bukan, atau bantuan pemerintah, bukan itu. Istiqomah dan 5 waktu dengan penuh berharap yakin kepada Allah atas rahmat dan ridho dan limpahannya. Apa di sini? Gufiro maka telah diampuni. Gufiro maka telah mengampuni Allah lahu kepada orang yang tadi yang membiasakan adzan selama 5 waktu. Ada kan, ada di satu kampung tuh adzan tuh dia lagi istiqomah sampai meninggalnya. Tuh adzan 5 waktu rutin. Cuman ini mah nggak disebut tahunnya. Gufiro maka telah diampuni, telah mengampuni Allah lahu kepada itu orang ma akan dosa takodama yang terdahulu, ma akan amalan perbuatan takodama yang terdahulu yang sudah dilakukan min dabihi dari dosa-dosanya. Kita akan doa dosa-dosanya diampuni, dosa-dosa dulu yang cerita dulu waktu zaman jahiliyahnya, zaman badung, zaman malas gitu, diampuni. Dasarnya ada nih. Bahkan jika kita di rumah ribet, ini rubah kayaknya kusam amat dipakai ibadah, orang malas. Baca ada. Setiap pojok-pojok tuh ada nih. Pelan aja usah kenceng-kenceng, nanti dikiranya sholat apaan. Allahu Akbar, Allah. Tiap pojok tuh. Kalau ini rumah misalnya beda. Kalau misalnya kan satu pakai adzan, istiqomahin baca Quran atau pakai milik dikir, insya Allah seperti itu auranya. Jadi pojok-pojok
apalagi pakai baca Quran, pakai dasar itu pakai. Dan kenapa? Itu kan alihanah ya. Orang lahir bisa mantap ya kan atas nama la ilaha illallah gitu. Matinya la ilaha illallah, dibangunkan dari alam barzakh yaumul ba'ats atas nama la ilaha illallah. Jangan sepelekan ada kesurupan ajak adan aja. Oh kabur berarti kafir tuh. Aku disuruh sholat. Jangan sepelekan adan itu. Ada kalimat dahsyat, asyhadu an la ilaha illallah. Sekalipun iblis kan nggak berani melawan Allah seperti itu. Ada syahadat ilahiyat, ada syahadat nabawiyat, terus hayya 'alas sholat. Sholat apa? Di situ. Sholat itu inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Tipu daya iblis yang masuk ke dalam orang, maka menjelma menjadi sebuah karakter buruk, itu bisa dibersihkan dengan apa? Sholat. Janji Allah dalam Al-Quran, tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ada menyuruh sholat, ada keberkahannya di situ, ada rasanya. Ada enggak? Ya pelan. Sebab kan kita nggak tahu di sini ada makhluk. Ada makhluk mas, jangan di sini. Di masjid-masjid juga ada, apalagi di yang tempat bukan masjid. Cuman kita nggak tahu mereka ini makhluk gaib ini dia orang makhluk yang soleh apa enggak, seperti itu. Nah, kadang suka apa namanya mengganggu kita yang itu. Ada. Oh ada apa-apa bingung, ada dulu di rumah pusing-pusing, ada pelan nggak? Oh, terus komat, ya komatnya seperti itu. Dan kenapa anak kecil yang baru lahir diadain sebelah kanan, di komatin sebelah kiri, supaya nih kupingnya nggak keburu dibisikin iblis. Penangkal benteng ada. Kalau diambil ke masilah padilah dari amalih yang lainnya gitu, benteng. Mau perang pakai adan, kumpul semua Islam, jihad. Gitu. Hayya 'alal jihad, gitu kan gitu. Tapi bukan hayya 'alas shalah, kalau adan jihad, hayya 'alal jihad. Wahtisaban man adana. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Jadi pertama istiqomah 7 tahun bisa bebas dari apa? Api neraka 12 tahun. Wajib masuk surganya 5 waktu rutin. Allah ampuni dosa-dosa yang dahulu. Udah bersih. Wakola, tapi dosa di sini dosa-dosa kecilnya. Kalau untuk dosa-dosa besar, apalagi kita diam di negeri yang tidak mempraktekkan seluruhnya hukum syariat, berarti solusinya ke taubatan nasuha. Salah satu wakola sallallahu dan telah bersabda kanjeng Muhammad SAW. Salah satu ada 3 kelompok. Ya'simuhumullahu, yang dijaga itu kelompok oleh Allah Ta'ala. Ya'simuhumullahu Ta'ala. Ada 3 kelompok golongan umat mukmin yang dijaga oleh Allah Ta'ala, dimaksum. Apa yang 3 kelompok umat mukmin, orang-orang yang beriman yang dijaga oleh Allah Ta'ala? Dari apa dijaganya? Min adzabil qabri, dari siksa neraka. Siksa neraka, ini adzabil qabri dari siksa kubur. Ada 3 golongan mukmin, orang beriman yang memang sama Allah dimaksum, dalam arti dijaga dari apa? Dari fitnahnya kubur. Siapa? 1, asy-syahidu, adalah orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid itu mah udah aman di alam barzakh, dijaga. Terus yang kedua apa? Wal muadzin, orang yang istiqomah adzan. Tuh. Mana kiai nggak disebut di sini, ustaz nggak ada. Tuh. Jadi kira adzan itu seperti apa gitu? Tuh, yang hebat tuh adzan. Imam juga nggak ramai jadi imam kalau nggak dipanggil sama yang muadzin, bukan jadi imam yang belagu itu kali yang adzan. Ada 3 golongan orang beriman yang dijaga oleh Allah dari siksa kubur, dimaksum, ya'simuhum, dijaga. 1 orang yang mati syahid, bebas tuh. Pertanyaan nomor 1, wal muadzinu, dan yang kedua orang yang istiqomah adzan. Nah, senang kalau kita punya anak
udah kedengar suaranya lantang adzan, atau kita nggak punya anak, atau gimana, ngedenger anak orang atau santri satu majlis dimanapun gitu, itu anak-anaknya gentian pada bisa ada sebelum doa, atau kita kecepatan karena ngedoain dapat berkah ngedoain mereka, kan generasi berarti nanti makin kesana kita meninggal, mereka akan menjadi penyeimbang keturunan kita, kan ingetin terus doakan. Wal muadzin, orang yang selalu istiqomah adzan. Terus yang ketiga, cuma tiga doang. Wal mutawaffa, yang ketiga adalah orang yang meninggal fi yaumil jum'ati, di hari Jumat. Wa lailatul jum'ati, dan malamnya. Orang yang meninggalnya di hari Jumat dan malamnya bebas dari siksa kubur. Tapi dalam keadaan iman meninggalnya, ya imannya. Dia meninggalnya dengan keimanan. Apalagi meninggalnya bisa mengucapin la ilaha illallah atau menyebut asma Allah, udah bebas itu. Dia lembar saja. Gak usah ragu lagi hadis Rasulullah. Untuk tiga golongan kita yang memanah saum Jumat. Makanya ada satu riwayat cerita walau alam gitu, tapi bapak pernah ngomong gitu. Kakek saya meninggal di hari Jumat, nenek saya meninggal di hari Jumat. Kakek 9 Muharram, nenek Syawal, bulan Syawal. Bapak saya belum bentuk gitu. Bapak saya karena sayangnya sama orang tua, sampai cita-citanya pengen meninggalnya sama gitu, dikabul sama Allah gitu. Bapak meninggalnya sama, pengen itu sama. 3 trio meninggalnya setelah hari Jumat, dan itu ketiga-tiganya meninggalnya setelah jam sholat Jumat. Meninggalnya berarti siang ya, waktu duhur gitu, seperti itu. Dan ingat dulu memang bapak pernah ngomong meninggalnya sama dengan hari Jumat. Jadi segitunya. Emang ini keterangan ini. Mungkin beliau nggak ngaji kitab ini ya almarhum, tapi masuk ke majlis ada kiai menjelaskan kitab ini sampai dijadikan patokan ngedoa. Ya Allah, matikan saya di hari Jumat, gitu. Di hari Jumat atau malamnya, supaya jadi pengen lepas dari barat sisa kubur tuh. Salah satu ya'simuhumullahu ta'ala, ada 3 golongan yang dijaga oleh Allah Ta'ala min adzabil qabri, dari siksa kubur, dibebaskan dari siksa kubur. Siapa? Yang pertama orang yang mati syahid, yang kedua orang yang istiqomah adzan, yang ketiga orang-orang yang meninggal di hari atau siangnya Jumat, di hari Jumat atau malam Jumat dengan membawa iman, ya, bersahkan itu, seperti itu. Tapi ya, gimana kalau lahirnya hari Jumat, meninggal hari Jumat, tiada ada mustahil itu. Cuma Rasulullah doang yang meninggal di hari kelahirannya. Kalau saya mabuk, ya Jumatnya doang meninggal, karena meninggal. Ya. Lahirnya dari Jumat. Cuma Rasulullah yang meninggal dan lahir meninggalnya di hari yang sama. Ya. Kalau saya kecipratan, lahirnya bukan meninggalnya. Dan itu realnya apa saya ceritain, memang ada usaha doa. Gitu. Doa. Seperti itu. Nah, hadisnya udah kita baca. Doakan. Apa kesannya? Tadi apa? Kita satu poin tuh, aman di barzah. Kagak enteng ngadepin siksa kubur tuh, enggak gampang. Waqala sallallahu alaihi wasallam, law ya'lamun nasu ma fi nida'i wa safil awwali tsumma lam yajidu ala ayyastahimu alaihi. Sadaqallahul adzim. Di hadis itu aja. Jadi adzan tuh istiqomah. Ya, senang kalau ada suami kita tiba-tiba kedengar suaranya, jangan yang tumben, alhamdulillah kita udah baca ngajinya, kita jadi nggak mau lagi gitu. Alhamdulillah, biarin aja, biarin. Sudah keluar 3 bulan. Hidayah itu hidayah. Halaman
15 ya? Ya. Halaman berapa? Yang 15 ya? Bidul Hidayah kemarin sampai Kismeni ya? Wa yanhasiru fi kismani an-nazilu minas sama'i wan nabi'i ila ya. Sekarang itu faidah. Sampai minat toharoti dari faidahnya nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Faidah waqa'a, dan apabila jatuh, maka apabila jatuh. Faidah waqa'a, maka apabila jatuh fihi itu air, opo syai'un, sesuatu. Faidah waqa'a, maka apabila jatuh fihi, ke dalam atau di dalam itu air, opo syai'un, suatu perkara, minat toharoti, dari pirang-pirang perkara yang suci, perkara yang bersih gitu. Allati tadhubu kal asali, yang mencair seperti madu. Apabila jatuh di dalam air yang suci lagi mensucikan, apa yang jatuh itu? Sesuatu yang bersih, sesuatu yang suci. Sifatnya sesuatu yang suci itu mencair. Contohnya seperti madu. Contohlah, kita di rumah itu punya ember khusus wudhu misalnya, atau bak atau ember lah, ember khusus wudhu gitu, khusus wudhu. Tutupnya kebuka. Tadi sama anak dimainin, cuman nggak dipegang, cuma ngambil tutupnya doang, lupa, nggak ditutup lagi. Tiba-tiba ada yang jatuh. Yang jatuh ke dalam air itu satu perkara yang sifatnya mencair. Tapi bukan najis. Disebut taharuh di sini tuh. Sesuatu yang suci, tapi sifatnya mencair. Contohnya apa? Kal asali, seperti madu. Seperti madu gitu. Sifatnya mencair. Atau apa? Kal asali, seperti madu. Oh, yang fasilu, atau yang atau perkara yang tidak mencairkan. Madu mah bisa mencairkan. Dengan air bisa larut gitu, mencair, bisa larut. Oh, yang fasilu, atau yang terpisah minha, dari itu cair, dari itu air. Syai'un, sesuatu kaz-za'faroni, seperti minyak za'faron, au ghairihi wa ghairuhu, dan selain minyak za'faron. Tagiron, yang berubah, fahishan, yang halnya sangat berubah. Fahuwa, maka berubah itu air, tohirun, suci, fi nafsihi, di dalam dirinya. Lakinnahu, akan tetapi air tersebut la yarfa'ul hadas, tidak bisa menghilangkan hadas. Oh, ini berarti bicara air air yang tidak jatuhnya mustahmad. Jadi air suci lagi mensucikan, tapi takarannya kurang dari 2 kula. Ditutupin dalam satu ember kaleng, ember cat yang berapa kilo, 30 kilo. Itu misalnya tutupnya kebuka, itu airnya untuk wudhu. Lupa ditutup lagi, tiba-tiba ada yang jatuh, sesuatu yang mencair atau yang tidak mencair dengan air. Contoh, sesuatu yang mencair tapi bukan dari najis. Perkara yang mencair jatuh ke situ, ke air yang di ember tadi itu,
yang sifatnya mencair, yang melarut, yaitu seperti madu, kan bukan najis madu mah. Terus zafaron yang sulit, yang terpisah dengan air, minyak itu makan jatuhnya. Itu status air itu najis enggak? Enggak. Air itu enggak najis. Di sini tetap pada hakikatnya itu air tadi yang diember tadi tidak najis. Cuman lakinnahu, akan tetapi air yang tadi yang sudah kecampur tadi itu nggak bisa menghilangkan hadas. Karena air yang sah dipakai menghilangkan hadas mah yang bersih, air yang murni tidak dicampur. Kalau tadi kan kalau air madu mah suci tidak mensucikan gitu maksudnya. Jafaron suci tidak mensucikan. Sedangkan air yang tadi di tempat wudu itu air suci bisa mensucikan. Jangan lupa yang kemarin saya bilang ada istilah suci mensucikan. Suci itu bersih, mensucikan bisa membersihkan. Jadi air yang dibak tadi mah, yang di ember itu air bersih bisa membersihkan, kecampur air madu bersih tapi tidak membersihkan. Itu status air tadi bisa menghilangkan hadas nggak? Nggak bisa. Jadi masalahnya tadi nggak ditanya sah apa enggaknya. Kalaupun dipakai juga makruh jatuhnya. Kenapa makruh? Karena nggak bisa. Contoh gini aja, kita mandi pakai air teh manis bisa nggak? Ya badan basah tapi bersih ya, itu maksudnya. Itu makanya ada air suci. Bedanya air suci bisa lagi mensucikan dengan air suci tidak mensucikan. Kalau air suci bisa mensucikan, mah itu air bersih bisa membersihkan seperti buat kita mandi. Tapi harus benar-benar kalau untuk ibadah. Sedangkan air suci tidak mensucikan sama seperti tadi madu, susu, apalagi minum-minuman teh, mau teh pahit, teh apa gitu. Itu air suci tapi tidak mensucikan seperti itu. Nah, jika air suci lagi mensucikan tercampur air tadi, itu statusnya air itu tidak mampu menghilangkan hadas. Kan tujuan wudu itu menghilangkan hadas, dirofil hadas. Statusnya tidak menghilangkan najas. Wala yatahurun najasati, dan kita bisa. Nah, status air tadi, air yang dibak tadi yang udah kecampur apa? Kopi atau teh manis atau madu, itu air itu nggak bisa untuk membersihkan najis. Tiba-tiba dipakai cebok sama kita. Hati. Bersihkan tadi. Walau bernajasati, dan tidak bisa membersihkan najis. Walau kan al-fikir batin, walaupun 1000 drum, wa misluhu, dan umpamanya itu air, al-ma'u bermula itu air, al-musta'malu disebut air mustakmal. Nah, tadi disebut air mustakmal. Jadi air mustakmal itu air suci lagi mensucikan kecampur air yang suci. Tidak mensucikan. Air yang dipakai wudu kecampur teh manis, itu jatuhnya disebut air mustakmal. Air mustakmal tidak bisa membersihkan najis kalau masih segitu-gitu. Kalaupun ada hilafiahnya, solusi tatkala air mustakmal digabungkan menjadi lebih dari 2 bulan, berubah jadi suci. Tapi kalau air mustakmal itu air segitu-gitunya udah statusnya mustakmal, kekeh kita mau cebok pakai air mustakmal, nggak bisa. Jangankan ngilangkan najis, ngilangin hadas nggak bisa. Kalaupun ada tadi statusnya makruh. Kalau ada yang membolehkan, boleh kita wudu pakai air mustakmal, makruh statusnya. Kenapa disebut makruh? Tetap air mustakmal nggak bisa menghilangkan najis selama airnya itu tidak bertambah mencapai 2 kulah. Jadi tadi disebut air mustakmal. Makanya kita di rumah punya ngaji, hati-hati. Contoh minyak nih. Tempat wudu kita misalnya itu kamar mandi dengan dapur dekat. Tempat wudunya di itu dekat dapur. Kita lagi ngegoreng ikan, tutup air wudu itu kebuka, nyiprat minyaknya, jatuhnya mustakmal. Makanya hati-hati mana air untuk khusus wudu, mana untuk biasa-biasa gitu. Wudu tutup, beda dia. Terutama wudu dulu di sini. Takutnya, yang kalau deket banget itu harus hati-hati, tutup air mustakmal. Kalau airnya udah mustakmal begitu,
murni nggak apa sahnya wudhu kita, masih status makruh. Kalau dalam sholat tuh makruh gini, kayak imam lah gitu. Berani sih berani jadi imam, tapi dia nggak ngerti aturan sholat, nggak ngerti. Cuma modal baca Fatihah sama belajar nada, kan dulu pernah belajar qori. Tapi ditanya sarasa takbir ihram nggak ngerti. Terus ditanya sarasa berjamaah nggak tahu, sarasa imam nggak tahu hayat mana empat nggak tahu. Itu status imam seperti itu makruh. Kalau jadi imam cuma modal suara bagus, cuma gara-gara pernah latihan qori, tapi nggak ngerti aturan sholat, itu makruh imam begitu. Dalam hati makruh, lihat aja pasti ada ceritanya seperti itu. Kenapa? Kan nggak komplit. Bagaimana dia bisa mampu menanggung jawab ibadah makmum? Ibadah dia aja belum bisa ditanggung jawab. Buktinya ditanya aturan ibadah yang dia lakukan, dia nggak bisa jawab. Cara orang bertanggung jawab itu berarti harus tahu aturannya. Bukan bertanggung jawab tuh kalau ngomong udah saya tanggung jawab, gimana caranya? Pokoknya saya tanggung jawab. Itu mah bukan tanggung jawab, yang itu mah apa namanya? Konyol gitu. Sekarang banyak yang begitu, hati-hati makanya. Begitupun kita sholat, jangan pede sholatnya benar, lihat dulu ayatnya. Perkara dalam ibadah yang suka kita perhatiin masalah ayat, seperti itu. Daripada ribut mikirin ngomong itu, mikirin ngobrolin diskusi ayat. Mana cara seperti gimana cara mendeteksi mana air mustamal, mutanajis, mana mutahharah, seperti apa ukuran air mutahharah, mutanajis itu seperti apa? Apakah air mustamal bisa sah dipakai wudhu? Bisa kalau udah digabungkan menjadi dua pula, seperti itu. Ini ngobrol itu. Karena ibadah kita, kalau kita cek dengan apa? Kalau kita lihat dari segi ilmu fikih, maaf ya. Kalau ibadah kita, ibadah sholat kita dilihat dari segi ilmu fikih, masih kayaknya berapa sholat kita yang benar-benar diterima? Tinggal dilihat aja. Nah di sini tugas kita sholat apa? Belum, kita kalau ngomong sholat mah belum. Sholat kita masih di kelas taubat. Kita sholat belum di kelas pahala. Berarti bukan kepedean kita minta pahala. Emang itu benar kerjanya gitu? Kita kerja ke bos, kerjaan nggak kelar lu minta gaji, pantas ya kira-kira? Kelarin dulu. Lah kita sholat pede, pahala. Sholat kita masih di kelas taubat. Sholat kelas taubat itu masih banyak sholat kita yang banyak diperbaiki gitu. Jangan di sholatnya, di wudhunya masih banyak. Makanya kita di kelas taubat. Makanya alhamdulillah bersyukur kita masih bisa memperbaiki. Gak cukup memperbaiki sholat dengan diingetin, tapi harus dipelajari beberapa. Ibadah kita masih di kelas taubat. Kalau kita ngomong pahala itu buat apa? Biar semangat aja lah kayak anak kecil biar mau berangkat sekolah. Tapi aslinya sholat kita terlalu kepedean kalau minta pahala. Nah pahala janji Allah itu mah gak usah dipinta juga pasti dicatat sama Allah. Cuman masalahnya kita kerja nggak kelar, kepedean, minta gaji. Gitu. Dicek dari takbiratul ihramnya kita masih, dilihat dari wudhunya masih, mana yang ini mana yang fardu, mana yang enggak sunatnya di situ. Dari sini. Makanya tadi air penting banget. 7 macam air yang kemarin, sekarang air mustakmal tuh hati-hati kecipratan apa es krim. Kita lagi wudhu, anak nyamperin habis jajan tadi, nyamperin megang es krim, jatuh atau kecipratan, ngomong nyembur ke situ. Nah itu mustakmal. Gimana statusnya? Ya jangan diterusin wudhunya, buang dulu, ambil lagi gitu. Makanya untuk wudhu hati-hati nih, pokoknya ingetin anak kecil suka bawel tuh, wudhu dulu diemnya, seperti itu. Takutnya deketin, mainin, gitu seperti itu. Kalau ada anak kecil, tapi kalau udah gede banget. Kalau anaknya udah gede, nah kita harus membimbing, ngasih tahu. Jangan gini, nyuruh sholat sambil liatin, kita intip, lihat wudhunya benar nggak? Seperti itu. Ya wudhu, terus dilihat tahu nanti diajak ngobrol, atau kan dibimbing lagi, tetap harus dipantau. Kita mewakili bapaknya, karena bapaknya lagi keluar dulu cari nafkah. Kita seibu harus nanti diskusikan sama bapaknya yang kerja sama itu begitu. Nanti bapaknya yang ngasih keputusan, gitu. Diobrolin ke gurunya atau gimana rasanya. Kalau bapaknya mampu langsung diurusin lagi. Tetap harus dicek tuh. Terutama untuk bab sholat anak tuh, kita cek pertama wudhunya. Karena itu penentu. Malayatimul wajib illa bihi fahuwa wajib.
ilmunya salah, aduh rugi kesannya. Tapi nggak apa-apa. Jadi ternyata kelas ibadah kita itu masih di kelas tobat, zikirnya, sholatnya, puasanya, zakatnya. Di kelas tobat, ibadah di kelas tobat itu berarti apa poinnya? Bukan berarti nggak dapat pahala, dapat pahala. Cuman ibadah kita masih fokus di perbaikan, itu maksudnya. Dapat pahala mah itu mah janji Allah, bukan janji Ustaz pahala. Bukan janji Rasulullah, janji Allah. Jadi walaupun kita nggak ngarep dicatat, tapi ibadah kita masih fokus di perbaikan. Mustakmal. Ingkana jika terbukti akol kurang mingkullataini dari dua kullah. Kalau air yang tadi di ember itu kurang dari dua kullah, gitu. Kurang dari dua kullah, terus kecipratan teh manis atau apa tadi air susu atau madu atau apalah, itu jatuhnya mustakmal. Kalau kurang dari 20 jatuhnya mustakmal. Walam yatagoyar, dan tidak berubah. Walaupun nggak berubah, tapi kan nggak berubah, kan kurang 20-nya. Setetes air teh manis misalnya nyampur ke ember yang 5 liter misalnya, sama ember nyampur, warnanya nggak berubah, apalagi rasanya nggak berubah, baunya nggak berubah, tapi itu kecampur, itu jatuhnya mustakmal. Tetes itu mustakmal karena udah kecampur dengan air yang tidak mensucikan, air suci yang tidak mensucikan tadi, seperti itu jatuhnya mustakmal. Wa ilam yatagoyar, meskipun tidak berubah, tetap statusnya mustakmal, nggak najis, mustakmal. Itu mustakmal makruh dipakai wudhunya. Itu harus ditambahin lagi, pakai buat cuci apa, jadi sendal itu, buat cuci sepatu aja air segitu, jangan paksain tuh. Pentingnya tuh. Walam yatagoyar binajasati, meskipun tidak berubah. Bin najasati wal mustakmalu huwa alladhi rafa bihadasi wa isidat bin najasati wa idha waqa fi najasati. Shadaqallahul adzim. Air mustakmal. Terus itu ada air mustakmal, ada air bukan najis, air suci mensucikan, berarti murni itu yang 7 macam air. Air mustakmal kecampur dengan perkara yang bisa dikonsumsi tapi bukan najis, gitu. Halal dikonsumsi tapi bukan najis. Segitu aja dulu cukup. Shadaqallah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Hayyu ya Qayyum ya Rabbana sallallahu ya Rabb Isa wa ya Rabb Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Warzuqna ilma wa hikmah wa rahmah wa rahmah wa barakatuh. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Allahumma bil lana wa bil Allahumma salli ala nabiyyin Hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.